Shalom. Jumpa lagi dalam channel Dialog Pasutri ME Distrik 9 Makassar. Jangan lupa like, Komen, subscribe, and share demi kemajuan channel kita ini. We love you. we need you. Shalom. Selamat datang di channel YouTube kesayangan kita, Marriage Encounter. Kami adalah Pasutri Ellen Hendro dari Distrik 9 Makassar. Kami akan membawakan dialog yang bertema Caraku Mendengarkan Pasanganku. Akhir-akhir ini, di masa-masa pandemi ini, banyak hal yang merubah kehidupan kami sehari-hari. Aku lebih banyak tinggal di rumah, sedangkan Hendro tetap bekerja di kantor. Aku bahagia karena saat ini aku lebih banyak waktu untuk anak-anak. Aku pun bahagia melihat banyak perubahan pada diri Hendro. Hendro lebih banyak memberikan perhatian. Misalnya, sapaan selamat pagi ketika dia sudah di kantor yang dilakukan melalui chat WA di dalam WA grup kami. Jadi Hendro mengucapkan selamat pagi buat saya dan juga buat anak-anak, menyampaikan apa yang harus dilakukan hari ini dan memberikan juga semangat buat anak-anak untuk belajar online. Hal lain yang dilakukannya juga yang menyenangkan hatiku, yaitu Hendro suka bercanda hingga membuat kami semua tertawa. Jadi makanya kalau Hendro ada di rumah, kami lebih ribut lah. Jadi saya akui memang Hendro orangnya energik dan suka jahil. Jadi anak-anak yang kecil-kecil itu sampai diganggu, sampai teriak-teriak. Hal ini yang membuat suasana menjadi lebih hangat. Kalau saya berbicara, Hendro juga lebih banyak diam dan mengambil sikap dalam mendengarkan saya. Saya sendiri heran dengan perubahan itu. Bingung juga, kok Hendro jadi berubah, lebih care dan lebih sabar ya. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi hubungan kami. Rasanya jadi lebih indah. Akhirnya saya pun penasaran dan bertanya pada Hendro, "Pak, apa sih yang membuat kamu menjadi berubah lebih sabar dan juga penuh cinta?" Mau tahu? Ya, mendengarkan pertanyaan Ellen saya tersenyum. Ya, membuatku ingin melakukan perubahan adalah karena saya semakin sadar bahwa keluarga lah yang paling berharga. Biasanya kami sering ribut karena hal-hal sepele. Hingga suatu hari saya sadar, Ellen berkata dengan jengkel padaku, "Pak, kenapa kamu saya curhat? Kamu selalu membalasnya apa yang saya ucapkan. Padahal saya cuma butuh kamu mendengarkan curahan hatiku. Saya hanya ingin mengutarakan isi hatiku, perasaan-perasaanku. Saya cuma ingin bercerita, bukan mau mencari jalan keluarnya saat ini." Memang selama ini apa yang diucapkan Ellen seolah membuat saya merasa terjebak, merasa disalahkan dan dipojokkan. Hal inilah yang selalu pada akhirnya membuat pertengkaran bagi kami. Seperti contoh, Ellen berbicara mengenai gudang yang kami sewa tapi sudah hampir setengah tahun belum terima kunci dengan pemiliknya. Saya langsung jengkel dan berkata, "Jadi saya harus bagaimana? Harus menegur pemiliknya?" Saya jengkel. Saat itu juga saya langsung menelpon pemiliknya, tentu dengan suara kesal. Ellen cuma bengong dan tampak jengkel dengan sikap saya itu. Akhirnya kami bertengkar lebih parah dan masalah tidak selesai. Melihat sikap Hendro itu, saya kaget.
Padahal sebenarnya saya tidak mengharapkan Hendro untuk menelpon. Saya hanya menyampaikan isi hatiku, istilahnya orang bilang curhat ya. Tapi Hendro merasa seolah dialah yang tertuduh. Ya begitulah, setiap saya bercerita mengenai suatu hal yang menyangkut kami, Hendro merasa disalahkan. Setelah mengikuti ME, barulah kami menyadari bahwa memang ada beberapa cara mendengarkan. Salah satunya yaitu mendengarkan sambil menyiapkan jawaban. Jadi Hendro itu memakai cara ya ketika saya bercerita padanya, dia sudah memikirkan, wah jawaban apa ini yang harus saya tangkis. Begitulah. Padahal sebenarnya saya cuma ingin dia untuk mendengarkan apa yang ingin saya ungkapkan. Dengan sikap Hendro yang sekarang sudah mau mendengarkanku, hatiku kini lebih tenang berbicara dengannya. Saya tidak perlu khawatir lagi bahwa kami akan bertengkar apabila saya curhat. Kami belajar mendengarkan dengan hati dan merasakan apa yang dirasakan pasangan. Kini kebutuhanku untuk dicintai dan didengarkan terpenuhi. Kami bersyukur bisa terlibat dalam komunitas ME, di mana kami merasa di lingkungan suami istri dan pastor yang saling merangkul dan berjalan bersama. Dalam setiap perjalanan rumah tangga pasti ada jatuh bangun. Karena itu kami membutuhkan suatu komunitas dengan tujuan dan nilai-nilai yang sama. Itulah seri pengalaman kami. Semoga bermanfaat bagi para pasutri. Please like and subscribe untuk kemajuan channel ini. We love you. We need you. Saudara dan saudariku, kami mengucapkan terima kasih kepada para pastor, frater, suster, dan para pasutri yang dengan setia mendengarkan sharing dialog pasutri. Semoga kita semua diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanan kita dan boleh menjadi berkat bagi keluarga kita masing-masing, bagi gereja dan masyarakat. Tuhan memberkati kita. Amin.